Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi di channel Bu Husnul. Kali ini dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri part 2. Nah, pada video sebelumnya itu kita telah membahas tentang rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang lebih kompleks. Nah, bagaimana caranya? Simak baik-baik penjelasan ibu ya. Semangat belajar anak-anakku semua. Nah, jadi kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan prinsip turunan kedua fungsi trigonometri sederhana dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang formula dasar turunan fungsi trigonometri, kan? Nah, sebagai ibu ingatkan, nah jika fungsinya adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Jika fungsinya adalah cos X, maka turunannya adalah min sin X. Dan ketiga, kalau fungsinya adalah tangen X, maka turunannya adalah secant kuadrat X. Jika fungsinya adalah kotangen X, maka turunannya adalah minus cosecant kuadrat X. Jika fungsinya adalah secant X, maka turunannya adalah secant X kali tangen X. Dan jika fungsinya adalah cosecant X, maka turunannya adalah minus cosecant X kali kotangen X. Nah, di sini bisa kalian lihat yang berwarna merah ini itu yang negatif. Nah, jadi sebenarnya ini berpola untuk turunan fungsi, ada yang positif, negatif, positif, dan negatif. Jadi di sini memberikan warna merah untuk menandakan bahwa hasil turunannya itu adalah negatif. Jadi sebenarnya anak-anakku semua, kalian hanya perlu menghafal poin 1 dan 2 saja untuk sin dan cos saja. Jadi kalian ingat kalau sin turunannya cos, kalau cos turunannya min sin. Adapun tangen, kotangen, secant dan kosekan sebenarnya ini bisa kalian cari sendiri dengan rumus yang pernah kalian pelajari waktu belajar tentang turunan fungsi aljabar. Kan tangen itu adalah bentuknya sin X per cos X. Nah, kalian bisa gunakan rumus U per V, yaitu V U aksen dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, nanti dapatnya itu adalah secant kuadrat X. Oke, tapi kalau kalian langsung mau menghafalkan ini, bisa juga agar kalau kalian dapatkan soal langsung dapat jawabannya. Oke, nah pada pertemuan sebelumnya ibu juga telah membahas tentang pengembangan turunan fungsi trigonometri, ya kan? Nah, di sini pada video kali ini akan ibu perjelas kembali rumus-rumus turunan fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Kompleks apa maksudnya di sini? Nah, jadi kalau tadi sudutnya itu hanya X saja, dan di sini sudutnya itu berbentuk misalnya GX. Nah, GX di sini maksudnya misalnya nanti adalah 5X, sin 5X berapa, atau sin X kuadrat tambah 3. Nah, ini sudutnya sudah bukan X saja tapi lebih kompleks. Nah, jadi kalau dapat soal seperti ini misalnya sin GX, maka turunannya adalah turunkan dulu sudutnya. Nah, GX ini kan ini adalah sudut. Nah, turunannya itu adalah G aksen X dikali turunkan sinnya. Turunan sin adalah cos, jadi dikali dengan cos GX. Nah, yang kedua, nah kalau misalnya fungsinya adalah cos GX, maka turunannya adalah, nah jadi sudutnya dulu diturunkan, jadinya G aksen X. Nah kan, ini simbolnya. Ini nanti tergantung dari sudut yang ada di soal. Jadi misalnya di sini cos 5X, jadi turunan 5X itu apa? Turunan 5X kan 5. Jadi nanti di sini 5 dikali. Nah, lalu kita turunkan lagi cosnya. Turunan cos adalah min sin. Nah, jadi minnya disimpan di depan, di belakang sinnya. Jadilah turunan dari cos GX itu adalah minus G aksen X dikali sin GX. Oke. Yang ketiga, tangen GX. Nah, sama, polanya sama, turunkan dulu sudutnya, jadi G aksen X dikali turunan tangen adalah
sekant kuadrat GX. Oke, yang keempat kotangen. Nah, sama G aksen X, turunkan dulu sudutnya. Lalu turunan kotangen itu adalah minus kosekant kuadrat GX, ya kan? Minusnya disimpan di depan, kosekant kuadratnya di belakang. Terus yang kelima, sekant GX. Jadi turunannya adalah G aksen X dikali, nah turunan sekant itu adalah sekant kali tangen, ya kan? Jadi kalau turunannya ini, sekant GX adalah sekant GX kali tangen GX. Dan yang keenam, kosekant GX. Jadi kalau diturunkan itu adalah, turunkan dulu sudutnya, jadi G aksen X dikali turunan kosekant. Turunan kosekant itu adalah kosekant kali kotangen. Jadi negatif ya. Jadi minus G aksen X dikali kosekant GX dikali kotangen GX. Bisa ya dipahami anak-anakku semua. Jadi intinya yang pertama kalian turunkan itu adalah sudutnya dulu, lalu ini ya trigonometrinya. Oke, kita lanjut. Rumus-rumus turunan fungsi trigonometri yang lebih kompleks dan berpangkat. Nah, jadi trigonometrinya berpangkat lagi. Nah, seperti ini. Misalnya, Y sama dengan sin pangkat N GX. Nah, di sini ada pangkatnya. Kalau yang sebelumnya tadi itu di sini tidak ada atau pangkatnya hanya 1, itu tidak dituliskan kan? Jadi, di slide ini sin pangkat N GX ada pangkatnya. Nah, jadi untuk menurunkannya sama tadi, turunkan dulu sudutnya G aksen X kan dikali. Nah, ini N, ini turunkan pangkatnya. Nah, kalau sudah kalian pelajari di fungsi aljabar, jadi N dikalikan ke koefisiennya kan? Jadi N kali sin, terus pangkatnya dikurang 1, jadinya N kurang 1 GX dikali turunan sin itu adalah cos GX. Bisa ya? Jadi turunkan dulu sudutnya GX, turunannya G aksen. Turunkan pangkatnya, jadi pangkatnya dikalikan ke depan dengan koefisiennya, jadi N kali sin, pangkatnya dikurang 1 sesuai dengan konsep turunan sama yang kalian pelajari untuk fungsi aljabar. Jadi N kurang 1 GX dikali dengan turunan dari sin itu adalah cos. Oke, yang kedua, Y sama dengan cos pangkat N GX. Jadi sama dengan yang tadi, turunkan dulu sudutnya GX, turunannya itu adalah G aksen X, turunkan pangkatnya N kali cos pangkat N kurang 1 GX, turunan dari cos itu adalah min sin. Jadi minnya ibu simpan di depan, sin GX. Oke, yang ketiga, tangen pangkat N GX. Jadi G aksen X, turunkan sudut, dikali N, ini adalah, dari mana N? Ini N kali 1 ya. N kali 1 itu N, kali tangen, pangkatnya dikurang 1, jadi N kurang 1 GX, dikali sekant kuadrat GX. Sekant kuadrat dari mana? Dari turunan tangen. Turunan tangen itu adalah sekant kuadrat. Yang keempat, kotangen pangkat N GX. Jadi turunannya adalah G aksen X dikali N-nya ini dikali ke depan kali 1, jadi N kali kotangen pangkatnya dikurang 1, N kurang 1 GX dikali kosekant kuadrat GX. Nah, jadi yang kelima, Y sama dengan sekant pangkat N GX. Jadi Y aksen sama dengan G aksen X, turunan dari GX. N sekant pangkat N kurang 1 GX, itu dari dikali N kali 1. Koefisien dari sekant di sini kan ada 1. Jadi N kali 1 dapat N, dikali sekant pangkat N kurang 1. Pangkatnya dikurang 1 GX, lalu dikali dengan turunan sekant. Turunan sekant itu adalah sekant kali tangen. Jadinya sekant GX kali tangen GX. Dan yang keenam, kosekant pangkat N GX itu turunannya adalah minus G aksen X kali N kali kosekant pangkat N kurang 1 GX dikali kosekant GX kali kotangen GX. Sama ya dengan yang tadi. Oke, jadi bagaimana menurut anak-anakku semua? Terlalu ribet? Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan cara cepat
agar kalian bisa menyelesaikan turunan fungsi trigonometri yang kompleks. Nah, jadi kalian cukup mengingat kata supatri. Supatri, supatri. Oke, su artinya apa? Su artinya sudut, pa itu pangkat, tri itu trigonometri. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada ada fungsi tangen pangkat 7 2x pangkat 3 tambah 4x. Nah, ini mau dicari turunannya. Nah, kalian gunakan saja ini supatri. Sudut dulu. Sudutnya yang dimaksud itu adalah 2x pangkat 3 tambah 4x. Nah, jadi ini duluan yang diturunkan. Lalu selanjutnya kita menurunkan pangkat. Nah, pangkatnya di sini 7. Jadi, seperti yang tadi 7 dikali 1, 7 tangen, terus pangkat 7-nya dikurang 1 jadi pangkat 6. Jadi nanti 7 dikali tangen pangkat 6, 2x pangkat 3 tambah 4x. Nah, selanjutnya yang diturunkan adalah trigonometrinya. Nah, di sini yang trigonometrinya itu adalah tangen. Nah, jadi turunan tangen itu adalah secant kuadrat. Nah, jadi nanti ditulis secant kuadrat 2x pangkat 3 tambah 4x hasil turunannya. Nah, sebagai catatan, bentuk tangen pangkat 7 2x pangkat 3 tambah 4x itu sama saja kalau kita menulisnya tangen 2x pangkat 3 tambah 4x lalu diberikan kurung pangkat 7. Nah, di sini kalau di sini pangkatnya kalau di sini pangkat 7, di luar juga ada pangkat 7, itu sama saja, yang membedakan hanya penulisannya saja, tapi maksudnya sama. Oke. Agar anak-anakku semua bisa lebih paham, ayo kita membahas contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan fungsi trigonometri berikut. Fx sin 4x kuadrat kurang 5x kurang 5 dan fx secant 2x kuadrat tambah 7. Nah, oke, kita mulai yang pertama. Nah, tadi ingat supatri. Jadi yang kita ingin turunkan pertama itu adalah sudutnya. Nah, untuk bagian A, fx sin 4x kuadrat kurang 5x kurang 5. Sudutnya adalah ini kan 4x kuadrat kurang 5x kurang 5. Terus pangkatnya di sini kan 1. Jadi tidak perlu. Lalu trigonometrinya itu adalah sinnya. Turunan sin adalah cos kan. Jadi turunan 4x kuadrat kurang 5x itu kan adalah 8x kurang 5 kan. 8 itu dari 2 kali 4, 8 pangkat 2-nya dikurang 1, jadinya x saja, x pangkat 1, 5x, jadi tinggal 5. Turunan sin itu adalah cos, jadinya cos 4x kuadrat kurang 5x kurang 5. Bisa ya dipahami anak-anakku semua? Dan bagian B, secant 2x kuadrat tambah 7. Turunkan dari sudut. Jadi sudutnya itu adalah 2x kuadrat tambah 7. Jadi turunannya ini adalah 4x. Ya kan? 4x saja. Lalu turunkan pangkat. Nah, karena di sini juga pangkatnya 1, jadi tidak perlu. Langsung ke trigonometri. Trigonometrinya dari secant turunannya adalah secant x tangen x kan. Jadi kalau di sini karena di sini 2x kuadrat tambah 7, jadi secant 2x kuadrat tambah 7 tangen 2x kuadrat tambah 7. Jadi 4x dikali secant 2x kuadrat tambah 7 dikali tangen 2x kuadrat tambah 7. Seperti ini saja. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan turunan fungsi trigonometri cos pangkat 3 2x pangkat 3 dikurang 5x tambah 2. Nah, ini sudah ada sudutnya, ada pangkatnya juga. Nah, jadi ingat cara cepatnya supatri. Jadi sudut dulu. Sudutnya di sini itu adalah 2x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 2. Nah, jadi di sini misalkan sudutnya itu gx lah. Nah, kita turunkan dulu. Jadi turunannya adalah 2 kali 3 itu 6. X pangkat 3, pangkatnya dikurang 1. Jadi X pangkat 2. Jadi 5X, ini kan sebenarnya X ini ada pangkat 1. Jadi 1 dikali 5, 5. X-nya di sini kan pangkat 1 dikurang 1. Jadi X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 5 kali 1 itu 5. Jadi turunan dari ini 2x pangkat 3 kurang 5x tambah 2 itu adalah 6x kuadrat kurang 5x. Nah, ketika kita telah selesai menurunkan sudut, kita turunkan lagi
Supatri. Jadi pangkat, sudah sudut pangkatnya lagi. Nah, di sini kan pangkatnya adalah 3, ya kan? Jadi bentuknya, oke, Ibu langsung tuliskan saja 6x kuadrat kurang 5. Ini tadi hasil turunannya ini. Nah, karena di sini pangkatnya adalah 3, jadi 3 karena koefisiennya di sini kan 1, jadi 3 kali 1 3. Cos pangkatnya dikurang 1, jadi cos 3 kurang 1, cos pangkat 3 kurang 1, 2x pangkat 3 kurang 5x tambah 2, lalu turunan cos, kan sudah sudut pangkat trigonometrinya, kan di sini cos, jadi turunan cos itu adalah min sin, jadi min sin 2x pangkat 3 kurang 5x tambah 2. Nah, di sini ini kan minus dikali 3, min 3 dikali 6x kuadrat itu min 18x kuadrat. Nah, min 3 dikali min 5 itu adalah positif 15. Nah, jadi yang selanjutnya di sini 3 kurang 1 kan pangkatnya, jadinya pangkat 2, cos pangkat 2, 2x pangkat 3 kurang 5x tambah 2. Minnya kan tadi sudah dikalikan dengan min 3, dengan 3 jadinya tinggal sin 2x pangkat 3 kurang 5x tambah 2. Oke, bisa ya dipahami anak-anakku semua. Jadi sudutnya dulu, lalu pangkatnya, lalu trigonometrinya. Oke, kita ke contoh soal yang ketiga. Tentukan turunan fungsi trigonometri hx, x kuadrat dikurang 1 cos x. Nah, bagaimana cara menyelesaikan yang seperti ini? Nah, ini kan berbentuk perkalian U, V, ya kan? Perkalian bentuk turunan aljabar. Kalian pernah pelajari di kelas 11. Jadi kalau berbentuk U kali V, turunannya adalah U aksen V tambah U V aksen, ya kan? Oke, kita misalkan dulu. Misalnya U x kuadrat kurang 1. Jadi turunannya adalah 2x. Nah, dari mana 2x? Ini kan 1. 1 kali 2 dapat 2. Pangkatnya dikurang 1, jadi x pangkat 1. Kalau turunan konstanta itu kan 0, jadi hiraukan saja. Jadi turunan dari U-nya itu adalah 2x. Nah, V sama dengan cos x. Jadi turunan cos itu adalah min sin x. Nah, jadi kita dapatkan, nah tadi kan kalau perkalian U kali V, turunannya adalah U aksen V tambah U V aksen. Nah, kita gantilah di sini nilainya U aksen. Nah, U aksen itu kan 2x. V dikali dengan V-nya tadi kan cos x, berarti 2x dikali cos x ditambah U x kuadrat kurang 1 V aksen. Nah, V aksen min sin x. Jadi lebih mudah ketika kalian mendaftar dulu seperti ini. Jadi nanti tinggal kalian lihat saja untuk masukkan ke dalam rumus. Nah, jadinya 2x kali cos x tambah x kuadrat kurang 1 kali min sin x. Jadi 2x kali cos x, minnya ibu kalikan ke sini, jadinya min sin x dikali x kuadrat itu adalah min x kuadrat sin x. Min 1 dikali min sin x itu adalah positif sin x. Oke, anak-anakku semua, sekian dulu materi untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti materinya. Jika ada yang tidak kalian mengerti, silahkan kembalikan dulu videonya. Dengarkan ulang penjelasan ibu. Anak-anakku semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.